Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bertanya tentang waktu subuh, kenapa tidak serentak dikumandangkan azannya. Pertama, yang mengumandangkan azan lebih cepat masih berpedoman kepada jadwal yang lama. Sedangkan yang lebih lambat, 8 menit, itu sudah dicocokkan dengan waktu yang sesungguhnya, maksudnya fajar telah terbit. Jadi ikuti saja di kalender Muhammadiyah yang beredar, waktu subuhnya itu sudah cocok, sudah dikaji, sudah ditelaah, dan sudah final. Pertanyaan tentang waktu subuh, bagaimana yang ada di kalender Muhammadiyah? Jawabannya adalah itu sudah dikaji dengan telaah dan perjuangan yang panjang, lalu sudah sempurna secara kemampuan manusia, sudah diuji bahwa ditemukan baik hasil penelitian terdahulu 1000 tahun yang lalu atau abad keempat Hijrah dan penelitian mutakhir bahwa kerendahan matahari min 18 derajat fajar sudah muncul. Sedangkan jadwal salat yang lama, kerendahan matahari adalah min 20 derajat, ternyata fajar belum terbit. Oleh sebab itu, ikuti saja jadwal salat yang sudah ada di kalender terbaru, kalender Masjid Raya Sumbar, kalender Muhammadiyah Sumatera Barat, kalender Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Apakah perubahan jadwal salat yang baru di kalender Muhammadiyah? Hanya subuh saja? Jawabannya iya. Zuhur, asar, maghrib, dan isya seperti jadwal tahun sebelumnya. Sedangkan subuh ditemukan jadwal yang lama itu fajar belum terbit, maka ditambahlah 8 menit. Kenapa 8 menit? Untuk naik 2 derajat dari min 20 menjadi min 18 butuh waktu 8 menit. Makanya ditambah 8 menit. Kenapa pula 8 menit? Untuk naik 1 derajat butuh waktu 4 menit. Sedangkan naiknya adalah 2 derajat. Jadi 4 kali 2, 8 menit. Maka caranya adalah jadwal yang lama, misalnya jam digital yang ada di masjid itu, tambah saja waktu subuhnya 8 menit. Maka selesailah dia. Orang bertanya, kenapa subuh yang dikoreksi sedangkan waktu salat yang lain tidak? Memang tidak mudah menentukan jadwal salat untuk wilayah Indonesia yang banyak gunung, lautan yang luas, bukit-bukit, sungai-sungai. Berbeda dengan Arab Saudi ya, Mekah, Madinah itu padang pasirnya lebih luas. Kalaupun ada gunung, gunungnya tidak setinggi gunung di Indonesia, tidak sebanyak gunung yang ada di Indonesia. Misalnya kalau di Padang, pukul 6.30 matahari belum juga terlihat malahan. Jangankan melihat fajar. Kenapa? Tertutup oleh gunung Talang di Solo. Kira-kira seperti itu. Dan banyak lagi ganggu yang lain. Tapi ini sudah dikaji. Subuh hanya ditambah 8 menit. Sudah masuk dalam bahasan ilmu falak. Kenapa waktu salat selain subuh tidak ada penambahan? Karena memang sudah cocok. Begitu azan zuhur dikumandangkan, matahari memang sudah tergelincir. Azan untuk asar dikumandangkan, memang matahari sudah menghasilkan bayang-bayang, sudah melebihi panjang benda yang tegak lurus atau 2 kali sepanjangnya. Maghrib, waktunya memang matahari sudah terbenam, bisa disaksikan. Sedangkan isya dikumandangkan waktunya memang syafaq merah sudah hilang, mudah mengamati. Maka jadwal salat zuhur, asar, maghrib, isya sudah oke. Hanya subuh saja yang baru-baru ini dikoreksi. Orang bertanya, bagaimana kalau azan subuhnya seperti jadwal yang lama? Kan salat subuhnya ada salat sunat, bahkan didahului azan. Azan itu pun juga 5 menit. Tambah salat sunat beberapa menit, lalu salat subuh. Ya, salat subuhnya benar, tapi azannya dikumandangkan fajar belum terbit. Ini masalahnya.
Oleh sebab itu, tetaplah bersabar, terbitkan fajar dulu, baru azan subuh dikumandangkan. Kan itu hafalan kita sejak usia anak-anak. Waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Matahari menghasilkan fajar tatkala kerendahan matahari min 18 derajat, bukan min 20 derajat. Sebagai ilustrasi, bolehkah azan maghrib dikumandangkan kalau matahari baru terbenam separuh? Azan ajalah, sebentar lagi matahari juga hilang. Ya, nak boleh. Walaupun 1 menit lagi sebenarnya matahari itu akan hilang, sehilang-hilangnya dari pandangan mata. Jadi bersabarlah menunggu 1 menit itu. Benar-benar matahari sudah terbenam. Malah terbenamnya itu disepakati min 1 derajat di bawah ufuk. Yang muncul adalah syafa merah. Bagaimana kalau waktu subuh 8 menit lagi baru terbit fajar, azannya sudah dikumandangkan? Di mana letak sahnya? Tentu ini harus dikaji dengan jujur. Maka tunggu saja fajar terbit baru azan subuh dikumandangkan. Kalau waktu subuh belum masuk, azan dikumandangkan, artinya fajar belum terbit. Kajian hukum yang lain adalah, kalau azan sudah dikumandangkan, bagi orang yang hendak puasa kan tidak boleh lagi dia makan minum. Tapi ingat, kalau azan dikumandangkan fajar belum terbit, sebenarnya dia masih boleh makan minum. Bahkan masih bisa bertahajud. Oleh sebab itu, pastikan fajar telah terbit, baru boleh azan subuh dikumandangkan. Oleh sebab itu, pedomani saja kalender yang beredar di Sumatera Barat yang dikeluarkan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat yang diperbanyak oleh Masjid Taqwa Muhammadiyah dan Masjid Raya Sumbar serta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ada kajian hukum kalau azan subuh dikumandangkan fajar belum terbit. Begitu azan didengar, orang sekeliling masjid, mana yang tidak datang ke masjid, dia salat. Mungkin karena dinas atau keperluan lain, dia segera salat. Maka secara hukum salatnya tidak sah, waktunya belum masuk. Tapi yang bersangkutan tentu dia tidak salah. Dia sangka waktu subuh telah masuk, gara-gara orang azan di masjid setempat. Oleh sebab itu, ini harus dipahami baik-baik, karena azan itu harus waktunya telah masuk.